Jadi tadi yang pertama, kalau berdoa katanya jangan semoga gitu. Ya. Ya. Semoga itu kan kalau bentuknya pengharapan ini. Jadi kalau kita kayak dulu pernah ngaji usul fikih, jadi kalau misalkan kita kalau kita kepada yang di bawah kita dalam urusan kayak contoh kerjaan gitu ya, maka jadinya amr itu perintahnya amr ya. Tapi ketika ada pada yang lebih di atas kita, jatuhnya kan permintaan harapan. Kalau kalau akhirnya berkata semoga, mudah-mudahan, karena itu adalah tanda kerendahan hati, ya kayak gitu yang saya tahu masih tidak apa-apa ya, karena menunjukkan bahwa ya kita itu diajarkan untuk beristikharah meskipun cuma satu pilihannya. Ada yang ngelamar tapi cuma satu, jadi tetap istikharah. Bukan berarti kalau pengen ke istikharah tuh kalau yang ngelamarnya ada dua, enggak, satu. Karena satu juga kan kita nggak tahu ini baik atau enggak buat kitanya. Jadi selalu pilihannya kan baik atau enggak, dan patokan baiknya apa, bikin kita tambah dekat sama Allah atau enggak ya. Dan juga perhatikan kalau istiqoroh aja ternyata kita disuruh milih. Jadi istiqoroh itu bukan ya Allah hamba dihadapkan pada dua pilihan ya terus udah nungguin mimpi, enggak. Tapi kita milih, ya Allah hamba dihadapkan ada dua pilihan pekerjaan, yang satu di sini gajinya segini, yang satu di sini gajinya segini. Milih akhirnya, ya Allah dengan pendeknya akal hamba, segala kekurangan hamba memilih untuk ambil pekerjaan yang tawaran yang pertama, ya Allah. Tambahkan, jika ini memang baik untukku dan agamaku, maka mudahkan. Jika tidak baik bagiku, maka aku yakin keputusanmu pasti jauh lebih baik. Nah, nanti jawabannya mimpi nggak? Jarang sebetulnya yang dijawab istiqoroh lewat mimpi itu. Nanti jawabannya adalah dimudahkan atau tidak. Tahu-tahu pekerjaan yang pertama, oh maaf, tahu-tahu kami udah dapet nih yang lain, jadi lain kali ya. Oh ya sudah, berarti kata Allah itu nggak baik, karena tahu-tahu dipersulit. Udah sederhana, ya. Ya silakan, kalau bentuknya semoga dalam bentuk pengharapan, mengakui kelemahan diri di hadapan Allah, ya. Jadi itulah esensi doa yang penting sebagai hamba. Karena kan kita kadang ketika ketemu orang yang benar-benar kita segani aja, kita kadang pengen minta sesuatu yang padahal itu hak kita. Kita bisa nggak enak, bosnya lupa ngegaji, dan itu memang hak kita. Kita udah kerja 1 bulan, dia lupa ngegaji 5 hari misalkan, telat 5 hari. Kita kan berkata, bos, ini sebetulnya ada hak saya yang belum, mudah-mudahan bos berkenan ya untuk. Oh iya, astagfirullah, murni saya lupa, pakai kata mudah-mudahan, padahal itu hak dianya ya. Ini kita ke Allah, yang Allah lebih tahu mana yang paling baik buat kita atau enggak. Sehingga akhirnya kita karena saking nggak taunya, ya udah pakai kata mudah-mudahan baik betulan. Karena kadang kita bilang, ya Allah, terima saya di kampus itu ya Allah. Nah ini ntar dulu, Allah lebih tahu kita masuk kampus itu jadi kebaikan atau enggak. Tahu-tahu masuk kampus itu malah jadi berpacaran, na'udzubillah. Ya. Jadi kalau misalkan kita minta semoganya itu memang benar-benar murni, mengakui lemahnya kita, penghambaan, maka nggak apa-apa setahu saya ya. Seperti itu yang hamba. Terkait yang kedua, poligami ya, iya, Nabi memang setia ya. Dan ketika dikatakan ada Nabi menikahi janda-janda yang ya, Ummu Salamah memang janda ya, dan juga banyak yang lain. Tapi ya kalau dibilang yang cantik sekali juga ada muda lagi, Aisyah contohnya. Tapi ya pun, dan kalau Nabi tidak menikah dengan Aisyah, Nabi kagok gimana ngajarin tentang fikih haid wanita kan? Gara-gara akhirnya beliau ya nikah, ya itulah ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa memang nggak pakai hawa nafsu, beliau itu benar disuruh sama Allah, ditunjukin. Sehingga akhirnya perhatikan ya, Sahih Bukhari itu ada 7 ribuan hadis. Dan hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah, meskipun tidak hanya di Sahih Bukhari ya, dari Ibunda Aisyah itu ada kurang lebih sekitar 2 ribuan hadis. Coba, bisa banyak sekali ilmu yang hilang kalau misalnya tidak diriwayatkan dari Ibunda Aisyah ya. Jadi memang satu ya, beliau nggak dari situ, bukan karena nafsu ya. Kita bisa yakinnya kayak seperti itu. Dan oh, tapi tadi pertanyaannya gimana pendapat Koko sama yang kayak begitu ya. Koko mah husnuzonnya mereka lebih soleh dan lebih mulia daripada Koko, makanya pada sanggup berani seperti itu. Ya sudah, Allahu a'lam. Tapi kalau untuk Koko pribadi, udah mah dosa banyak,
bekal buat pulang 2 tahun belum tentu cukup atau enggak. Koko kan udah tobat dari yang dulu, tapi nggak pernah dapat SMS selama tobat Anda telah diterima. Ya. Sedangkan satu juga sudah melebihi ekspektasi saya, sudah cukup. Jadi kayaknya nggak dulu deh, ya nggak mau. Dan karena memang apalagi kalau kita menilik kepada ayatnya, An-Nisa ayat ketiganya, nikahilah 2, 3, atau 4. Memang disuruhnya langsung 2 sih, tapi ada komanya. Tapi jika engkau tidak sanggup untuk berperilaku adil, maka 1 saja. Dan ketahuilah, hanya Al-Quran lah satu-satunya kitab suci yang menyuruh untuk menikahi 1 saja. Ya, karena memang ayat itu turun untuk membatasi. Dulu sahabat, dulu orang-orang yang sebelum kenal Islam, sembilannya yang menegaskan, dan sungguh engkau tidak akan sanggup untuk berperilaku adil meskipun kau amat sangat ingin. Oh, ternyata kata yang nyiptain Koko disebutkan Koko juga nggak akan sanggup adil, karena adil ini repot nih. Menurut kita udah adil, tapi kan hati wanita sedalam samudra. Ternyata dia merasa tidak adil. Dan ada hadisnya sahih, kalau misalkan kita kira naudzubillah lebih dari 1 lalu gagal untuk adil, maka nanti akan datang ke hadapan Allah dengan keadaan kepalanya tengkleng gitu. Serius, ada hadisnya. Ya. Maka salah bantal aja nggak enak ya, apalagi tengkleng di hari akhir ya. Kalau ada yang melakukan, ya beliau orang soleh, guru, mulia. Oh ternyata dia tidak soleh kok. Ya udah, kan kita meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Husnuzon weh, istilah. Ya, yang nikah beliau yang mikirin. Udah gitu kemarin tuh waktu itu si kembar sakit tuh, campak. Yang campak duluan Muhammad, Ibrahim enggak. Akhirnya nggak ikut nginep di rumah sakit. Dibukainlah di sebelah rumah sakit itu kehalangan restoran, sebelahnya lagi langsung hotel. Dibukain 1 kamar hotel sama saya di situ teh. Istri cerita tuh, jadi abis beres nganterin ASI ke yang ini di rumah sakit, langsung pergi lagi ke hotel nganterin ASI. Cerita capek ya bolak-balik, gini kali ya rasanya poligami gitu katanya. Serius loh. Segitu teh bayi ngurusnya capek gitu. Bayi teh belum bisa komplain, marah-marah. Ini kebayangan dengan capeknya, penatnya kerjaan, nyampe kesini bini yang itu ngambek, nyampe sana juga ngambek. Asal menguras energi. Jadi dari sini, gimana kalau misalkan istrinya beda negara? Aduh. Tapi ya mereka banyak yang lebih soleh, banyak yang lebih pahalanya banyak, Koko mah banyak dosanya. Makanya kalau inget-inget dosa mah kayak asa nggak pantas ya udah. 1 aja amanah yang luar biasa. Ya. Di luar ada yang lebih cantik, ya kata Nabi kalau ngelihat yang cantik di luar pulang ke istrimu, karena apa yang ada di luar juga ada pada istrimu. Gitu-gitu juga bentuknya, lembek-lembek juga. Iya kan, perempuan kan nggak berotot ya, lembek sama aja. Ya. Dan aduh, nggak sempet dosa banyak, mati pantes. Terus akhirnya disibukkan dengan urusan gitu. Aduh, mendingan ngaji lah, mendingan banyakin tobat. Ya. Ya itu Koko pribadi yang dosanya banyak. Kalau yang lain ya pahalanya banyak, ya mungkin sudah siap dan tahu ilmunya. Tapi Koko makan fakir ilmu dan banyak dosa. Jadi nggak mau udah. Nah, kalau bisa ini mah nggak tahu. Jadi kalau ketahuan Teh Yunda saya dimarahin sih. Nggak, kalau bisa Koko suka bilang mendingan Koko yang mati duluan. Ya. Karena ngelihat orang yang kehilangan anak, kehilangan istri itu kayak nggak tega gitu. Jadi kalau pengen ngikutin egoisnya, udah saya Koko aja yang duluan. Ya. Tuh, tapi kan Koko masih muda, nanti masih muda juga bisa jadi mati nanti malam. Jadi ya udah, nggak ada yang tahu ya. Jadi
Ya gitu ya, ditanyain pendapat lo kok lagi bukan pendapat Quran, jadi ya udah. Jadi ya sudah, gitulah kok. Doain ya, mudah-mudahan baik betulan di hadapan pencipta istri. Nah, kalian lihatnya kan di medsos, oh kelihatan kayak baik ke istrinya, tapi nanti sang istri itu akan bersaksi di hadapan Allah betulan baik atau enggak, ya. Dan itulah pengadilan sesungguhnya, nggak bisa pakai topeng lagi. Jadi kalau ada yang ceramah teh didoain, ya Allah, ini kongko ngomong melulu, mudah-mudahan nggak cuma ngomong doang, tapi juga ngamalin apa yang dia sampaikan. Nah, gitu aja. Doain saya nggak? Doain ya. Kalau koko mati, sholatin koko ya. Serius, ada hadis di riwayat Imam Muslim yang barang siapa wafat lalu jenazahnya disolati oleh 40 orang yang tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, maka doa dari 40 orang itu akan jadi syafaat bagi dirinya. Ya, itulah pentingnya kita hidup tuh nggak cuma soleh sendiri. Nah, kita soleh sendiri, ruku sujud sendiri, tetangga nggak pernah dibantu berbuat baik, nggak pernah. Nanti kita meninggal nggak ada yang mau nyolatin, repot tau. Ya. Dan memang bukti orang ngajinya benar itu pasti akan makin baik akhlak kepada orang-orang lain di sekitarnya. Itu yang bikin orang mau rela untuk nyolatin kita. Ya. Janji ya. Sholatin koko. Doain koko husnul khotimah ya. Kok ya udah kabarin aja nanti kalau koko mati. Ya nggak tahu kok gimana ya. Nggak tahu di mana dan kapannya. Tapi kalau jauh juga kan bisa sholat goib ya. Enak kok sholat goib, sholat jenazah mah nggak usah ruku, nggak usah sujud. Ya, ya gitu aja ya. Doain koko ya. Iya enggak? Janji. Ya, kasih ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan? Ya. Oh, apa tuh? Emas tadi. Oh, yang emas. Ada om-om pegadaian tuh. Gini ya. Sederhananya, kalau misalkan dalam transaksi, ini umum dulu ya. Yang penting tidak ada goror, tidak ada ketidakjelasan ya, atau spekulasi, tidak ada maisir ya, atau judi, spekulasi itu ya, dan juga tidak ada riba ya. Bagi yang awam, paling amannya mah pilih aja yang udah ada tulisan syariatnya, syariah dah. Karena lembaga yang sudah ada tulisan syariahnya di Indonesia itu, dia diwajibkan untuk punya dewan syariahnya untuk menjadi pengawas. Mereka orang-orang yang dianggap berilmu, ustadz-ustadz, entah kiai, yang tugasnya satu, memastikan produk itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Kalau ternyata di hari akhir produknya bertentangan dengan syariat, mereka yang nanggung. Kenapa diizinin keluar produknya? Itu paling amannya. Kalau pengen dikaji lebih lanjut, ya memang paling aman, ya sudah, ya diadain tangan ke tangan, udah paling aman itu, ya. Paling aman. Cuman ya itu dia. Bisa jadi kita punya keterbatasan ilmu, tahu-tahu ada yang punya ilmu dan jadi dewan syariah mengizinkan. Udah paling amannya begitu, ya. Kalaupun kita benar-benar gak ngerti, kok kasih satu kaidah ya, ini dari guru kami. Ingatlah bahwa di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Ulangi, di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Fikih bicaranya hukum. Kalau nggak fardu, sunnah, mubah, makruh, haram. Takwa bicaranya bukan boleh atau tidak, bicaranya Allah suka atau tidak. Contoh, kok apa ya hukum baca komik? Akan ada orang yang berkata, aku nggak peduli apa hukum baca komik. Yang aku tahu, aku lebih cintain Allah kapan? Pas baca komik atau baca Quran? Quran. Ya udah, akhirnya dia lebih pilih baca Quran, dan itu pasti jalan yang jauh lebih selamat bagi dirinya. Setiap kali kita nggak ngerti fikih dan nggak ada orang yang bisa ditanya, cara paling selamatnya pilih jalan takwa, ya. Kira-kira Allah sukanya kita ngapain? Tapi nih kok ini kayaknya nggak haram nih kok. Tapi nggak tahu juga halal nggak ya? Aduh bingung nih, saya kaji lagi deh. Kalau nggak pengen pusing, pilih jalan takwa. Kira-kira Allah sukanya saya ngapain? Nah, nanti Nurani yang bantu jawab, ya. Allahu a'lam bishawab.